Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arasallahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat, di sore ini Abah bersama Kang Doni ada yang meminta menceritakan asal usul kemungkinan ya Kang Doni. Daerah mana Pak kira-kira? Cianjur yang dipinta ya. Cianjur. Kenapa Abah menghadirkan Kang Doni? Dikarenakan Abah juga sahabat manusia biasa ya, ada kekurangannya. Kemungkinan untuk Kang Doni yang menanyakan, dan Abah akan coba Kang Doni untuk membongkar, menjelaskan bila mana sahabat konten Abah ini ada faedah dan hikmahnya, mudah-mudahan untuk sahabat semua. Abah memberikan konten walaupun secara obrolan, tapi mudah-mudahan menjadi sejarah dan cerita ini bisa diingat dan di kemungkinan untuk daerah Cianjur ya Kang Doni. Dan sebelumnya Abah untuk bercerita, jangan lupa sahabat ya, like, subscribe dan komennya. Mudah-mudahan yang memberi dukungan, mudah-mudahan dilancarkanlah perizikannya, dijauhkan dari segala berbahayanya. Dan itu yang Abah selalu ucapkan untuk sahabat semua. Mungkin untuk selanjutnya Kang Doni kita akan langsung ya langsung membahas aja ya Pak. Ya. Dan untuk bahasan ini kemungkinan tentang nama Cianjur Kang Doni ya. Iya. Dan di sini sahabat Abah akan coba untuk membongkar atau menceritakan ya Kang Doni. Bila mana ada kekurangan, ada yang kelewat, mungkin Kang Doni ngasih peringatan bah. Kemungkinan kalau selainnya Cianjur di baliknya itu apa gitu kan. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Cianjur sahabat, yang Abah tangkap atau menurut insting Abah pribadi, diawalkan ini di abad 12. Pertama, namanya Cianjur ini dari yang Abah sebutkan pada tahun atau abad ya, di abad 12 ini. Di zaman dahulu sahabat, daerah Cianjur yaitu kalau Abah rilis yang Abah tangkap ini namanya bukan Cianjur. Jadi sebelumnya itu Bah, dari abad sekian Ya. Sebelumnya kan itu mungkin Cianjur itu kan sekarang kemungkinannya Yeah. Bah. Oh, berarti ada lagi Bah sebelumnya itu. Kalau yang Abah tangkap itu Kang Doni bukan ya. Oh, iya. Kemungkinan untuk sahabat semua jadi penasaran. Kalau Abah tahu, ini kan insting Abah pribadi ya, mengatakan ke sana. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi untuk orang-orang Cianjur dan sekitarnya. Iya. Emang kalau membongkar sejarah, emang kemungkinan udah ada lah yang membongkar awalnya dari mana ya Kang. Ini tapi kan cerita Abah. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Awalnya Cianjur Kang Doni, sebelum Cianjur yang Abah tangkap ini, namanya ini Tegal Datar. Oh, di zaman dulu itu mungkin Tegal Datar. Iya. Di zaman dahulu namanya Cianjur ini Tegal Datar sahabat. Dan di situ ada cerita yang cukup mengerikan juga. Kekurangan pangan, segala kekurangan di zaman yang Abah katakan tadi, di abad yang tadi. Dan dari situlah ada
kalau dibilang ini keluarga ya. Oh, iya, Bang. 4 bersaudara Kang Doni ya di zaman cerita ini. 4 bersaudara ini kalau yang abah rasakan atau abah yang abah tangkap, menurut ini asal usul, yang 2 ini menjadi orang atau perjalanan mereka ini seperti kuli buruh. Oh, di zaman dulu mungkin ya, Bang. Ya, dikarenakan di zaman dahulu orang banyak yang kelaparan, banyak serba kekurangan. Dan akhirnya yang 2 orang itu dia melakukan kerja keras dengan pertama mereka itu ada arahan dari orang tua, kalau yang abah rasakan ini memberi petunjuk Iya. ya, dan dia menanamkan bukan 1 liter ini, tapi ini 1 cangkir mungkin ya Kang Doni. Itu berikut padi, Bang, mungkin. Bukan, yang abah tangkap ini bukan padi tapi suatu bijian kacang ini. Oh, kacang kedelai mungkin, Ya, Bang. itu. Oh, iya. Kacang kedelai yang pertama sebelum muncul yang namanya Cianjur, yaitu Tegal Datar. Kenapa disebut Tegal Datar? Yang abah rasakan dikarenakan Cianjur merupakan tempatnya itu pelataran yang luas, tidak terhalang apapun di zaman dahulu. Di dalamnya cerita nih Kang Doni ya, masyarakat di Cianjur ini sampaikan si pohon pisang, maka di Cianjur ini banyak pisang-pisang yang bisa disayur. Untuk wilayah selainnya itu emang itu susah mencari pohon pisang seperti itu. Nah, oh, berarti pokoknya bukan baik ya? ya, Oh, pokok pisang berarti. pisang itu bisa dikupas Kang Doni, dalamnya itu dimakan. Dikarenakan waktu itu kondisinya lah kalau dibilang ya darurat atau Kritis mungkin ya, Bang. ya worried lah. Dan akhirnya dua yang itu dia coba untuk tani, mencangkul dengan alat seadanya lah, seperti cangkul. Setelah itu dia menanamkan kacang itu. Nah, ini kan tanda tanya untuk sahabat semua dan Kang Doni juga, dari mana bah awal kacang itu? Kemungkinan kan tidak ada dari awalnya dari mana. Kacang yang sebanyak 1 cangkir ini Kang Doni, orang tua ini dulu, karena ini perantau, dia ini perantau kan, perantauan dari daerah yang abah dapat, yaitu emang tidak jauh kalau abah tangkap ini dari Sukabumi. Oh, jadi si toko mungkin bisa disebut toko mungkin ya, Ya. Bang? Dia merantau ke sana dan akhirnya biji-biji itu dibawa dari sana. Lalu orang tua itu mendapat wangsit atau bawalah bijian ini kalau kamu mau merantau ke suatu tempat. Dan akhirnya kacang kedelai itu dibawanya dan waktu itu digunakan sama anaknya. Anaknya itu 4, yang 2 nih saya belum diceritakan ya, yang 2 dulu nih. Dan akhirnya dia tuh menyangkut, setelah singkat cerita Kang Doni, dia menanamlah kacang itu dengan keadaan sederhananya. Minggu ya ibaratnya hari ya, tepung minggu, tepung bulan, dan akhirnya kacang itu timbullah jadi dan menjadi kacang kedelai. Di waktu itu kondisi
air itu tidak ada Kang Doni, Cianjur itu. Mungkin susah juga ya Bang. Ya susah. Kau bahkan kalau di Cianjur sekarang air itu luas ya, andaikan subur. Iya, kalau di zaman sekarang tiba-tiba akan coba untuk mengupas dari mana ini awalnya. Eh, nah, dan akhirnya dia itu orangnya emang sekolah juga dia dari SD nih yang dua. Dia banyak melakukan sholat tahajud, sholat hajat nih yang abah tangkap nih awalnya itu. Dan dia itu untuk menyiram tanaman itu Kang Doni cuma mengandalkan dari, kalau dibilang percaya atau tidak ini kemungkinan di zaman dahulu ya, energi embun. Oh, jadi Iya, dia itu membentuk suatu galian kubangan mungkin ya, kubangan. Dikarenakan beliau itu orangnya itu meyakini bahkan mau mengejar ibaratnya kesuksesan pasti membutuhkan perjalanan yang dia dapatkan. Maka dia itu melakukan itu setelah membuat apa itu ya, kubangan. Air itu entah dari mana kalau dia Ya. dan akhirnya kubangan itu airnya banyak dan akhirnya si tanaman itu disiramnya, dikarenakan waktu itu menanam keadaan kayak sekarang ini nih, kemarau ya. Betul, Bang. Setelah itu adalah yang mengikuti dengan adegan itu dan membagi, dan hasilnya itu Kang Doni dia itu tidak dimakan sama dia. Oh, dibagi-bagikan. Iya, Bang. dibagikan. Yang satunya lagi setelah, singkat aja ya dikarenakan ini takut waktunya kepanjangan. Setelah berhasil dia menanam kedelai dan disitulah dibagikan setiap orang dan dikasih tahu sama orang itu, akhirnya daerah Cianjur itu meluas seperti kacang kedelai itu. Ya. Kalau yang dua orang tadi itu ya masih saudaranya juga, dia tidak mengikuti kerja keras Kang Doni, dan akhirnya orang ini pergi meninggalkan karena nggak mau dia itu kemungkinan tidak makan lah atau jatuh miskin ya. Dan dia mencari dengan Mungkin merantau mungkin ya ya. dengan perjalanan yang berbeda. Dia itu pergi ke tanah suci Kang Doni ini yang dua orang ini ya, dengan ya ongkosnya ini dari orang lain ya. Singkat aja ceritanya ya, maka kalau daerah Cianjur Sukabumi paling kebanyakan yang merantau itu dari ya sampai sekarang kemungkinan itu banyak kerjanya itu ke Arab Saudi. Karena kan udah ada cerita-ceritanya yang abah tangkap nih. Setelah berhasil, setelah kota Cianjur luas sampai iyalah dari abad yang abah sebutkan tadi naik ya. Ini sebelum Belanda, sebelum turunnya orang-orang Cina nih yang abah dapat. Nah setelah itu dia mengubah secara keseluruhan, dan dia itu membuat suatu untuk masyarakat di situ Kang Doni membuat Suatu daerah mungkin Bang. air bukan untuk membentuk air yang lebih luas. Oh, air ya. Bikin air seperti luas, dan kebanyakan di waktu itu muncullah yaitu kedelai, tapi beliau tidak bisa mengolah. Nah singkat cerita Kang Doni ya, orang tuanya itu dikarenakan udah kelihatan anaknya itu bisa lah mengajak masyarakat dan mengembangkan daerah, dan dia mengatakan dia itu kemungkinan mau meninggalkan anaknya itu waktu itu masih keadaan kekurangan karena beliau juga ya kesitunya merantau. Dan setelah dia
melihat anaknya itu yang duanya abah tidak bisa ngonek dikarenakan ini dia itu ceritanya di luar. Oh, di luar Ya daerah ini cuman untuk Cianjur cerita ya. aja, maka Cianjur kebanyakan emang dari luar juga ada, cuman kalau di kita diambil kesimpulan orang-orang yang kerja TKW kebanyakan dari sana Oh, dikarenakan ada iya, betul, cerita Bang. asal usul yang abah Iya, dapat. benar, betul. Setelah selesai orang tua itu meninggal dan ubahlah negerimu, mudah-mudahan sampai turun temurun daerah ini harus ubah ganti nama dikarenakan ini hasil perih perjuanganmu. Kata anak itu menanya bagaimana caranya, atau kakek atau bapak, ubahlah hasil kerja keras kamu dikarenakan melihat air kamu itu apa bercakan air itu sebetulnya kesuburan, Iya, Bang. dan bapak memberi petunjuk untuk kamu dan mudah-mudahan ini jangan diubah lagi, mudah-mudahan ini jadi fakta kehidupanmu, ubahlah daerah ini menjadi wilayah yang disebutkan nama Cianjur. Oh, iya, iya. Nah dari situ setelah diganti nama jadi Cianjur, daerah itu meningkat Kang Doni, Udah subur kan ya, Bang? kesuburan semakin datang dari sana dari sini, dan akhirnya yang namanya kekurangan waktu itu udah tertutup. Apalagi singkatnya cerita ya Kang Doni ya. Nah setelah berhasil orang itu memberikan sedekah kepada orang ibaratnya fakir miskin atau ya barang main ya barang-barang main yang gitulah, itu orangnya tidak angkuh dengan hasil Oh, iya, Bang. ya dibagikannya. Lalu di abad 14 atau 15 yang abah dapat, orang ini apa ya, kalau bisa dibilang ini meninggal gitu ya Kang Doni ya, kalau yang abad tangkap. Kalau ibaratnya pernikahan abah tidak usah diceritakan ya, Iya, Bang. karena kan ini, nah dia itu menikah dan emang dia itu wafat Oh, jadi ya. Nah dari situ dilanjutlah sama keturunan mereka. oh, sama Ya anaknya semakin juga ya. diperluas semakin diperluas, maka untuk daerah Cianjur sahabat dan Kang Doni ya, mudah-mudahan kalau ada kurangnya ya ibaratnya abah juga harap maklum dikarenakan abah juga manusia biasa, cuman abah membuka gambaran Iya, Bang. asal usul Cianjur diambil dari kesuburan, yaitu memang dari kerja keras. Oh, jadi muasal itu dari kedelai ya, Bang? Ya kedelai itu belum ada yang mengolah. Setelah singkat aja Kang Doni ya, ini udah masuk di tahun 1900 ini ada sebuah, kalau abah dapat energinya ini seperti orang-orang luar yang masuk ke kawasan daerah Cianjur, banyak jadi tempat jual beli. Oh, jadi seolah-olah jadi berdagang gitu, Ya diperdagangkan. Dan di situ ada orang Cina nih yang namanya ini Xionghuai. Dia punya insting yang cukup tajam, dan akhirnya si kacang itu dia dicoba diperiksa dan diolah mungkin. iya, dikarenakan waktu itu diolah sama dia, dan akhirnya dia itu punya kepribadian, dan akhirnya untuk masyarakat di situ hasil tanam itu masuk ke situ semua. Jadi ada penerimanya dan diolah. Dan waktu itu dia tuh punya anak orang Cina itu 3. Yang satu itu ambillah yang satu ya. Ini ujungnya namanya ini Tiang Chai Kauco. Awal bukan Tauco, Kauco. Akhirnya anak itu mudah-mudahan anak ini menjadi katanya menjadi sejarah, dan akhirnya diambil ujungnya, yaitu nama kamu sama bapak kalau bahasa Indonesia ya akan dibentuk menjadi nama ini, kata anak itu. Kalau ada untuk tujuan kebenaran boleh, dan akhirnya dibentuklah nama itu menjadi Tauco. Jadi segi perjalanan Tauco ini dari awal perjalanan yang abah tadi dapat. Dan untuk sahabat semua, kemungkinan bila mana ada kekurangan ya mungkin dari abah. Mudah-mudahan untuk daerah Cianjur
asal usulnya yang abah tadi katakan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah dari situlah yang satunya lagi adanya itu mengikuti, yaitu kalau andaikan bahkan di Cianjur ini sampai sekarang seperti manisan-manisan itu kan kebanyakan itu Bang. ya. Nah itu juga Kang Doni sebetulnya dari orang-orang itu, tapi yang awalnya mendirikan hasil tatanan itu adanya yang abah sebutkan barusan. Jadi Cianjur asal usulnya hasil kesuburan, dan setelah itu kemungkinan tahun semakin naik, semakin naik, akhirnya lah masuklah orang-orang yaitu Belanda ya di zaman akhirnya diberilah iming-iming atau materi, dan akhirnya juga dia itu membuat sumber air, lalu Cianjur itu kemana-mana jadi air itu masuk. Dan orang-orang itu kemungkinan naiknya tahun, terjadilah kemungkinan antara ibaratnya perang ya dan sebagainya. Dan abah cuman menceritakan sahabat asal usul Cianjur, mungkin cuman itu. Mungkin kalau ini bisa tutup aja. Oh ya, oke. Untuk sahabat, nah para sahabat semua yang menonton ya channel kami, mudah-mudahan ya buat kalian yang sering bantu channel kami, mudah-mudahan diberikan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Untuk selanjutnya mungkin segitu aja, dan buat kalian semua jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga ke teman-teman kalian ya. Oke, untuk para sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.